Hai guys, zaman sekarang modus perampokan yang dilakukan oleh oknum jahat memang bermacam-macam nih guys. Mereka tak segan melakukan aksi jahatnya dengan modus-modus licik yang bakalan bikin kamu tak percaya saat melihatnya. Mulai dari yang menyamar menjadi kiai atau bahkan menjadi hantu pocong guna melancarkan aksinya. Nah, kali ini kita bakalan bahas modus perampokan, pencurian, dan penipuan terheboh di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, kita ingetin lagi nih, buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita. Sekarang kalian harus berhati-hati jika ada orang gila yang berkeliaran di daerah kalian nih guys. Karena pernah ada kejadian kasus pencurian dengan modus menjadi orang gila. Dan aksi pencurian yang dilakukan oleh orang gila ini berhasil terekam oleh kamera CCTV. Awalnya terlihat dalam video ada sepeda motor yang terparkir di luar rumah. Dan apesnya kunci motor itu sepertinya masih berada di motor itu nih guys. Dan tiba-tiba muncul seorang pria yang nampak seperti orang gila mondar-mandir di dekat motor tersebut. Orang gila itu nampak menengok ke sana kemari seperti sedang membaca situasi. Tapi sayangnya nih guys, ternyata orang gila tersebut bukanlah Baim Wong yang sedang bagi-bagi duit. Karena orang gila yang satu ini justru mencuri motor tersebut. Gila gak? Pada tahun 2017 pernah viral dengan aksi perampokan dengan modus kiai gadungan nih guys. Aksi perampokan dengan modus kiai gadungan ini menimpa seorang nenek-nenek asal kota Jember. Kejadian ini bermula ketika seorang nenek bernama Siti 84 tahun sedang melakukan aktivitas jalan-jalan pagi seperti biasanya. Dan tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan nenek Siti. Setelah itu muncul seorang pria dari pintu depan mobil yang mencoba bertanya ke arah alun-alun kota Jember pada nenek Siti. Kemudian terlihat pria tersebut membuka pintu belakang mobil dan muncullah sosok berpenampilan seperti seorang kiai yang berbaju putih, lengkap dengan peci dan berkalung sorban. Dan dari sinilah aksi kiai gadungan ini dimulai nih guys. Menurut kabar yang beredar, dalam aksinya tersebut kiai gadungan itu berhasil mengambil paksa perhiasan nenek Siti yakni berupa gelang dan cincin. Bahkan nih guys, kiai gadungan ini sempat mengajak nenek Siti masuk ke dalam mobil tersebut. Dan setelah berhasil mengambil paksa perhiasan nenek Siti, para pelaku langsung kabur dan meninggalkan lokasi kejadian. Dan untungnya nih guys, kejadian ini terekam kamera CCTV dari toko ponsel di tempat tersebut. Dan setelah video aksi kiai gadungan ini diupload ke internet, ternyata banyak dari warganet yang mengatakan bahwa hal serupa juga terjadi di daerah mereka. Pada Maret tahun 2021, terjadi sebuah aksi pencurian yang bikin heboh warga Babakan Turi, Kelurahan Taman Sari, Kota Cilegon nih guys. Pasalnya terjadi kehebohan di mana ada seorang pencuri yang terlihat mengenakan kostum putih seperti pocong. Cerita ini dimulai ketika maraknya kasus pencurian yang sudah beberapa kali terjadi dan menimpa warga di daerah tersebut nih guys. Para warga yang geram akhirnya memperketat keamanan untuk menangkap pelaku pencurian. Tapi saat warga setempat memergoki aksi pencuri yang kembali beraksi, terlihat pencuri ini seperti mengenakan kostum mirip pocong nih guys. Dan dapat terlihat pocong pencuri itu melompat di atap rumah-rumah warga untuk menghindari kejaran warga. Setelah berhasil menangkap pelaku pocong pencuri ini, Ketua RT mengatakan kalau sebenarnya pelaku tidak mengenakan kostum pocong nih guys, melainkan pelaku menggunakan jaket kupluk berwarna putih. Dan faktanya pelaku pencurian tersebut memang sudah beberapa kali beraksi dengan modus yang sama di tempat tersebut. Jika biasanya kalian sering mendengar berita pencurian di rumah mewah yang hanya sebatas mencuri barang-barang berharga yang ada di dalamnya, coba kalian lihat kasus pencurian rumah mewah yang paling anti-mainstream berikut ini nih guys. Karena kasus pencurian rumah kosong ini bisa dibilang benar-benar gila. Bayangin aja nih guys, gak cuman barang berharganya aja, tapi seisi-isi rumahnya juga dibongkar dan dicuri. Mulai dari kusen pintu, lantai marmer, keramik, hingga tralis besi dibongkar oleh pencuri.
Dan dapat kalian lihat, kondisi rumah tersebut menjadi hancur berantakan akibat ulah pembongkaran tersebut. Dan kejadian ini terjadi di salah satu rumah mewah di Kedoya, Jakarta Barat. Menurut keterangan si pemilik rumah tersebut memang menjadi rumah kosong karena si pemilik rumah tidak menempati rumah itu nih guys. Dan untungnya setelah kasus ini viral, tak berselang lama para pelaku dan otak dari aksi pembongkaran ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Di masa sulit karena situasi pandemi, ternyata ada oknum-oknum jahat yang melakukan aksi penipuan kepada warga-warga yang sedang kesusahan nih guys. Pernah viral sebuah video yang beredar luas di media sosial yang memperlihatkan aksi oknum-oknum jahat yang mengaku dari Dinas Kesehatan dan menipu para warga. Para pelaku mendatangi rumah-rumah warga dengan mengaku mereka adalah petugas dari Dinas Kesehatan yang sedang melakukan cek kesehatan. Setelah itu, mereka meminta bayaran sebesar Rp30.000 untuk setiap orang yang dicek kesehatannya. Untungnya nih guys, ada seorang pria di tempat tersebut yang janggal dengan kejadian ini kemudian bertanya sambil merekam para pelaku. Dan akhirnya para pelaku yang kebakaran jenggot langsung mengelak dan pergi dari tempat tersebut. Nih, kalau bisa nanti minta nomor masnya, nanti kita langsung hubungi pengacara kita aja. Ya? Nomor masnya berapa? Nomor masnya nggak berapa? ada nomornya. Nah, berarti masnya nggak mau juga nomor. Ada izin dulu nggak dari ini ketua RT, lurahnya atau gimana? Kan kita harus izin dulu nih Pak. Soalnya meriksa kayak gitu aja 30.000 nggak ada obat, cuma tahu ke penyakitnya gimana? Coba saya periksa penyakit saya apa coba, tahu nggak? Cuma dari ngeliat doang. Ya di sini kan udah ditentukan mas. Jangan asal kamu aja mas. Kalau masnya adu ke polisi kami juga bisa. Saya nggak mau ngadu ke polisi mas. Kan udah merekam. Kasihan orang sini. Mas ya, ya di sini ya mas. Orang nggak punya loh mas. Ya bukannya kami kan tadi nggak maksa. Kalau mas misalnya itu nanti viral, kita tahu, nah, silakan. Makasih ya mas. Oke, nih nggak dicek cuma minta 30.000. Nggak izin sama lurahnya, sama RT-nya. Sebaiknya mulai sekarang kalian harus berhati-hati saat sedang berada di mall nih guys. Karena pernah ada kejadian aksi komplotan yang menggunakan ilmu gendam untuk memperdaya seorang wanita. Terlihat dalam rekaman CCTV, awalnya ada seorang wanita yang tengah berjalan sendirian di dalam Grand City Mall di Surabaya. Kemudian muncul seorang pria yang mencoba mendekat dan bertanya kepada wanita tersebut. Dan dari sinilah aksi gendam dari komplotan jahat ini dimulai nih guys. Komplotan yang berjumlah 3 orang pelaku ini berhasil melakukan tipu daya dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Barang yang berhasil diambil berupa perhiasan, handphone, kartu ATM beserta nomor PIN-nya. Dan untungnya nih guys, tak berselang lama komplotan pelaku ilmu gendam ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Aksi perampokan yang satu ini bisa dibilang di luar nalar nih guys. Gimana enggak, aksi perampokan yang dilakukan oleh komplotan ini melakukan aksinya di tempat ramai pada siang hari dan di jalan raya perkotaan. Terlihat komplotan ini sangat terorganisir dalam mencari target mereka. Dan saat menemukan target, salah satu pelaku langsung memukul korban. Dan kemudian setelah berhasil memukul korban, dengan sigap para pelaku membawa kabur motor korban dan meninggalkan tempat kejadian. Nah ini udah mulai nih. Nah ini yang mukul. Langsung nyari target. Ini targetnya nah, Nah, langsung dihajar. Nah, yang ini. Dia lah mau nge-spot sih kok langsung ya langsung bawa kabur. Nih yang bawa motor. Ini yang mukul langsung naik motor. Motornya Nah, itu tadi modus perampokan, pencurian, dan penipuan terheboh di Indonesia. Dan terima kasih udah nonton video kita, jangan lupa subscribe ya guys.